adalah hari pertama kita untuk pelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini, pertemuan pertama ini Memi akan mengenalkan untuk materi yang akan kita bahas di semester 2 untuk pelajaran matematika. Nah, mungkin di antara anak-anak ada yang sudah berharap mau ke sekolah belajar tatap muka, tetapi ternyata kita di semester 2 ini masih melakukan kegiatan belajarnya dengan daring. Memi berharap itu tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran ya. Walaupun dilakukan secara daring, anak-anak ada di rumah belajarnya tetap semangat. Oke? Nah, hari ini untuk materi kita, Memi minta anak-anak untuk menyiapkan terlebih dahulu buku cetak matematikanya. Nah, bagaimana, semua sudah membeli buku cetaknya? Nah, untuk buku cetak matematika di semester 2, kita masih menggunakan penerbitnya adalah Erlangga. Tapi di sini dilihat kalau di semester 1 2A, sekarang di semester 2 kita sudah ganti bukunya menjadi 2B. Nah, semua sudah punya ya, karena buku ini bisa mendukung kalian belajar di rumah. Oke, jika sudah, kita mau lihat ke daftar isinya. Oke, perhatikan yang ini sudah tampilkan ya. Lihat di daftar isinya, ada beberapa bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bab yang akan kita bahas untuk pelajaran matematika di semester 2. Bab pertama, bab ke-6, kita akan bahas mengenai teorema Pitagoras. Di teorema Pitagoras ini ada 9 subbab yang akan kita bahas. Di sini mengenai sejarah teorema Pitagoras, anak-anak boleh baca nanti. Kemudian ada luas persegi dan luas segitiga. Kemudian kita juga akan membahas pembuktian teorema Pitagoras. Kemudian subbab yang keempat, kita akan membahas mengenai menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Di subbab yang kelima, 6.5, kita akan membahas mengenai jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan triple Pitagoras. Kemudian 6.6, kita akan membahas penggunaan teorema Pitagoras untuk menentukan jarak 2 titik. 6.7, kita akan membahas mengenai penggunaan teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Dan kita juga akan belajar mengenai penerapan teorema Pitagoras pada soal cerita. Ini adalah materi kita yang pertama ya, mengenai teorema Pitagoras. Selanjutnya kita juga akan mempelajari di bab 7, yaitu mengenai, yuk boleh dilihat, mengenai lingkaran. Ya, di bab 7 ini kita akan membahas mengenai lingkaran. Apa yang akan kita bahas di bab 7? Kita akan membahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Kemudian sudut pusat dan sudut keliling. Di 7.3 kita juga akan membahas mengenai keliling dan luas lingkaran. 7.4 kita akan mempelajari mengenai hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. 7.5 kita akan mempelajari mengenai lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Dan di 7.6 kita juga akan mempelajari mengenai penerapan keliling dan luas lingkaran pada soal cerita. Nah, kita juga akan mempelajari bab 8, yaitu mengenai garis singgung lingkaran. Berarti masih ada kaitannya ya dengan bab 7. Nah, di bab 8 ini ada beberapa subbab, ada 6 subbab yang akan kita pelajari, yaitu sifat garis singgung lingkaran. Selanjutnya panjang garis singgung sebuah lingkaran. Kemudian di subbab yang ketiga kita akan membahas mengenai kedudukan dua lingkaran. 8.4 kita akan mempelajari garis singgung persekutuan dua lingkaran. Selanjutnya 8.5 kita akan mempelajari melukis garis singgung persekutuan dua lingkaran. Dan yang terakhir di bab 8 kita akan membahas mengenai penerapan garis singgung lingkaran. Ini adalah materi yang akan kita pelajari untuk bab 8. Jadi sekarang anak-anak sama-sama kita lihat di bab 9. Di bab 9 kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar. Di sini ketika kita membahas mengenai bangun ruang sisi datar, kita akan membahas mengenai kubus, kemudian balok, ada prisma dan limas. Di sini kita akan mempelajari mengenai luas permukaan kubus dan balok, kemudian luas permukaan prisma dan balok. Di 9.3 kita akan mempelajari mengenai volume kubus dan balok. 9.4 kita akan mempelajari mengenai volume prisma dan limas.
Di 9.5 kita akan mempelajari luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar tak beraturan. Dan subbab yang terakhir di bab 9 kita akan mempelajari mengenai penerapan luas dan volume bangun ruang sisi datar. Ini adalah materi kita di bab 9. Di bab 10 kita masih ada 2 bab lagi ya, bab 10 dan bab 11. Di bab 10 kita akan membahas mengenai statistika. Di statistika ini kita akan belajar yang pertama mengenai mengurutkan data tunggal dengan diagram batang atau daun. Kemudian penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Di 10.3 kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan, dan di 10.4 kita akan mempelajari ukuran penyebaran atau data tunggal. Di bab terakhir, di bab 11 mengenai peluang. Dan di sini kita akan belajar mengenai sejarah singkat tentang teori peluang. Anak-anak nanti boleh baca ya di buku cetaknya. Kemudian kita akan mempelajari mengenai ruang sampel. Di 11.3 kita akan belajar mengenai peluang empiris dan frekuensi relatif. Di 11.4 kita akan belajar mengenai peluang teoritis dan frekuensi harapan. Di 11.5 kita akan belajar mengenai kisaran nilai peluang. Nah, tadi Meme ini sudah sampaikan ada 6 bab yang akan kita pelajari untuk pelajaran matematika di semester 2 ini. Meme Yani berharap memberikan pesan kepada anak-anak tetap semangat belajarnya. Mungkin di semester 1 ada di antara anak-anak yang jika ingin mengerjakan tugas harus diingatkan oleh papa mama, kemudian harus ditagih oleh bapak ibu gurunya. Nah, Meme Yani mau memberikan pesan pada pertemuan pertama ini kepada anak-anak semua di kelas 8 harus tetap semangat belajarnya. Walaupun kegiatan pembelajaran kita dilakukan secara daring, belum bisa dilakukan secara tatap muka, itu tidak mengurangi semangat belajar kalian. Ya, di semester 2 ini kalian harus bisa memberikan nilai yang terbaik. Kalian harus bisa mendapatkan nilai yang terbaik yang akan kalian berikan atau tunjukkan, persembahkan untuk kedua orang tua kalian, buat papa mamamu bangga, buat Miss Yani sebagai wali kelasmu bangga untuk pencapaian nilaimu, dan buat dirimu bangga terhadap apa yang sudah kerja keras kalian untuk mendapatkan nilai tersebut. Ya, bisa ya. Jadi di semester 2 ini buang jauh-jauh rasa tidak bertanggung jawabnya, tidak disiplinnya, tetapi harus ditingkatkan. Tingkatkan tanggung jawabmu dalam mengikuti kegiatan belajar, tingkatkan disiplinmu dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, itu saja bisa Meme Yani sampaikan. Anak-anak tahu keadaan kita sekarang masih terdampak ya, masih banyak sekali virus yang terkena virus corona. Nah, Meme Yani mau berpesan kepada anak-anak untuk tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, hindari kerumunan. Jika memang dalam keadaan terdesak kalian memang ada keperluan untuk keluar, anak-anak jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap jaga jaraknya. Supaya apa? Supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, bisa semua. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita yang pertama mengenai Meme ini tadi sudah menyampaikan materi di semester 2. Kemudian Meme ini sudah memotivasi anak-anak. Meme ini berharap anak-anak semua bisa diajak kerja selama di semester 2 ini, walaupun kita melakukan kegiatan belajarnya secara